Itu perbuatan siapa itu? Perbuatan manusia-manusia terkutuk. Kalau ditanya, jangan merusak. Dia bilang apa? Oh, kami ingin perbaikan kok. Pas kata Quran. La tusidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Kami tak mau rusak. Kata laknatullah itu. Ya kan? Terus melakukan. Jadi Iran termasuk negara Islam yang kita doakan supaya terus bisa bertahan. Kalah menang itu jatahnya Allah Ta'ala. Kalah menang itu jatahnya Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah pun pernah kalah. Benar gak? Kalau memang orang yang beriman itu wajib menang, mesti menang, kenapa di Uhud Nabi kalah? Sampai patah giginya berdarah-darah. Nah. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu diambil Nabi tampuk kekuasaannya, dipindahkan ke yang lain untuk menjaga perasaan hatinya. Sebab Khalid kalau dia memimpin pasukan nggak pernah kalah, menang terus. Jadi Rasul ingin menjaga dia jangan sampai dia merasa kekuatannya yang ada. Dia benar. Dan itu diterima oleh Khalid. Nah, jadi hati-hati dengan kesemena-menaan terhadap hewan juga termasuk. Terhadap hewan. Bapak ibu mukul kucing, bapak ibu miara hewan, itu mereka nanti akan menuntut sebagai akhirat. Abu Bakar itu ke pasar beli burung yang dikurung, setelah dibayar itu burung tak dibawa pulang, buka langsung terbang. Jadi kita yang kebetulan ada memelihara hewan, pastikan pemeliharaan itu tidak ada nilai-nilai kezaliman. Antara lain, yang pasti zalim itu jika ada melihara hewan satu jenis kelamin aja, itu zalim ya. Kucing Angora ditimang sana, ditimang sini, betina aja, ada jantannya. Atau jantan yang ada betinanya. Orang yang dikebiri belakang. Apa bapak ibu mereka ada nafsu? Ya sama seperti kita. Mereka mau ada hubungan biologis juga. Jadi kalau memelihara kucing ya sepasang, biar rimau ya sepasang juga, biar burung ya sepasang juga. Kan sama seperti kita. Dia mau kawin, dia punya anak, dia ada birahinya, ada nafsunya. Nah, itu enggak berarti semena-mena dong. Dosa. Bukan nggak boleh melihara, sesuaikan. Hobi bosan, ya silakan, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai dia ada kawannya berdua Pak Ustaz. Ya kalau betina dua-dua, mana ada kucing LGBT? Yang ada itu manusia LGBT. Ya kan binatang ada LGBT. Karena manusia itu kalau sudah hilang imannya, dia bukan lagi binatang tapi di bawah binatang. Dulu-dulu kita ngajari guru kita, iman itu turun naik, betul nggak? Lagi naik masih, lagi turun nggak masih, tapi tetap sholat di rumah. Hanya nggak masih kan? Sekarang ini nggak cocok lagi turun naik, keluar masuk. Jadi iman orang-orang sekarang bukan lagi turun naik, tapi keluar masuk. Kalau masih turun naik, masih sembahyang. Walaupun nggak ke masjid, di rumah sembahyang. Tapi kalau sudah keluar masuk, di rumah pula sembahyang itu. Nauzubillah, jadi kan? Ya Pak? Jangan orang ke masjid, di rumah pula sembahyang. Berarti iman sudah keluar masuk. Nah, udah keluar nggak masuk lagi, susah itu. Atau di luar aman dan belakang, masuk di dalam, bahaya lah. Nauzubillah. Akhirnya apa? Ini Quran ini dia urut dulu tingkah lakunya, si anu begini begitu, begini begitu, begini begitu, baru fasabba alaihim rabbuka sawtan azab. Oleh karena semua yang di atas tadi, Tuhan mau menimpakan seperti azab pada mereka. Langsung digas terus. Ya, kata ulama salah satunya apa? Kenapa Fir'aun ditenggelamkan di laut? Untuk menutup dan menyempurnakan kisah, karena awal mula Nabi Musa itu juga di laut. Ada seperti kesalahan cerita kan? Awalnya di laut, akhirnya juga di laut. Di mana Fir'aun dapat Musa? Di sungai.
supaya dia selaras, maka anak yang dapat dari sungai ini kelak akan menenggelamkannya. Jadi seperti ada pepatah Arab, man waqa'a hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang, dia yang bakal masuk ke dalam lubang yang dia gali. Ini pun juga ada sumber ceritanya. Waktu Pak Haji Rasul pura-pura sakit, ingin menjebak Nabi, kemudian dia gali lubang gede di depan kasurnya, dia tutup pakai ambal, sehingga dengan demikian Nabi masuk, ingin mendekat, jeblos ke dalam, tutup. Pura-pura sakit lah. Nabi kan gak ada pikiran buruk, udah dicuci berulang kali dadanya. Mana Pak Haji sakit, dijebak orang saudara kandung ayah. Nah, strateginya ini sudah cantik kan menurut manusia, sehingga Pak Haji ini mengatakan apa? Ya, sekali lagi terus masuk. Selangkah mau memijak ambal yang memahami lubang, balik yang Muhammad itu lubang, kata Jibril, balik Rasulullah balik. Gimana orang yang sedikit lagi berhasil tiba-tiba gagal? Akhirnya dia Muhammad mau kemana? Lompat, lupa dia kalau menggali lubang. Akhirnya lubang yang digali itu untuk siapa? Yes, keconggoan makan kita itu penyakitnya untuk siapa? Ya udah. Begadang efeknya untuk siapa? Ya udah. Makanya jelas kalau ada Quran, ku ampusakum, jaga dirimu. Jaga dirimu. Jadi kita merokok, begadang, berangin, duduk di kafe berjam-jam tiap malam, berminggu, berbulan, itu sama dengan apa? Seperti menempat jala yang akan ditarik sendiri. Kan gitu kan? Kalau rajin puasa, kemudian makan tak sembarangan, insya Allah tak mungkin dia seperti orang yang cowok. Ada tuh di luar negeri namanya mukbang atau mukbang itu. Mukbang ya, makannya rakus, ya mati lah. Makan 10 jam gak berhenti, mati lah. Usus itu gak sanggup mengelolanya, mati. Semua lima mati. Ada negara ini, negara itu, negara ini, negara itu. Adakah yang seperti itu diajari Nabi kita? Mana ada? Ya kan? Nabi kita tetap menjaga makan, menjaga istirahat. Jadi efek daripada semua itu, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Orang yang berbuat zalim, kalau di dunia ini dia tidak kelihatan balasannya, bukan berarti tak dibalas. Gitu. Ya kan? Justru kalau dibalas itu bisa mengurangi siksa di akhirat. Jadi nggak usah dikasih balasan di sini, biar nanti di akhirat tak terkurangi siksa. Kira-kira lebih dahsyat mana ya? Lebih dahsyat sama sekali nggak dapat balasan, karena bakal digaspol nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, lanjutan ayat ini, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu tidak pernah lepas mengawasi kita. Jadi Allah itu, kalau di sini dalam bahasa Arabnya, inna pakai taukid lagi, la ditaukid lagi. Allah itu sesungguhnya benar-benar mengawasimu. Jadi kita ini tidak pernah lepas dari bantuan Tuhan. Pernah nggak kita lepas dari bantuan orang tua kita? Pernah. Dari bantuan guru? Pernah. Tapi Tuhan tidak akan mungkin lepaskan dari bantuan itu. Begitu. Kalau orang tua tak pernah lepas bantuan sama anaknya, nggak ada anak yang tertidur, yang terjatuh. Gak ada anak yang sakit karena minum es, jajan pakai pemanis, pewarna, gak ada yang sakit. Opname gak ada. Berarti itu terjadi karena lepas dari bantuan Tuhan. Tidak akan pernah terjadi itu. Jadi gerak-gerik kedipan mata kita itu semuanya tidak lepas daripada pengawasan Allah Ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad.
kejahatan, kezaliman yang kita buat selama ini dan kemaksiatan yang kita lakukan, jika tidak datang balasannya, itu bukan kata tidak dibalas, tapi itu justru untuk menjadikan balasan yang lebih dahsyat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, pada hari kiamat nanti diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang selama hidupnya nggak pernah susah, ada nggak? Ada nggak orang yang selama hidupnya pernah susah? Ada. Raja-raja itu, ya kan? Anak pejabat, orang kaya, pernah susah. Sekolahnya di rumah, sekolah, guru atau rumah, homeschooling, ya kan? Tidur dia, dan gurunya dia aja, ya kan? Saking kaya itu. Terus besar dewasa, mau apa? Mau apa? Sampai mati itu tidak pernah susah. Tapi kenikmatan yang dia dapat itu membuat dia lupa sama Tuhan. Akhirnya apa? Murka Allah. Nanti di akhirat orang ini dicelupkan Allah ke neraka. Atau dicelupkan? Nah, ini adalah habis, ya kan? Nih. Jadi kalau di akhir di neraka nih, ini manusia ini deh, dan dia kan gitu kan? Dia kan dia. Waktu dia diangkat, ditanya, "Hei Fulan bin Fulan, pernah